Kita akan akhiri dulu segmen 2, kita akan masuk ke segmen 3. Nanti saya punya satu tamu. Seorang anak muda yang berprestasi di mancanegara, Sean Glael, akan bersama dengan kita saat lagi di Trending Topic. Iya, pebalap muda Indonesia Sean Glael dipastikan tetap berlaga di balapan GP2 musim depan. Namun Sean belum memastikan tim mana yang akan ia perkuat. Saat ini Sean berlaga di GP2 bersama dengan tim Pertamina Campos Racing. Sean meraih trofi pertamanya dalam posisi kedua di Red Bull Ring, Austria. Sayangnya sisanya Sean tidak bisa berbuat banyak karena menghadapi banyak kendala. Di antaranya adalah juga setelan kendaraan yang belum pas. Tapi Sean optimis di sisa 4 laga berikutnya dapat menunjukkan performa terbaiknya. Dan saat ini Sean Glael sudah bersama dengan kita di sini. Sean, kamu hadir dari sini dari mana? Langsung dari Austria atau dari mana latihan? Enggak, jadi balapan terakhir itu di Hockenheim, round ke-7. Dan habis itu ada summer break sekitar 3 minggu. Dan saya baru sampai hari Senin lalu. Saya mau selamatin dulu loh, podium itu luar biasa loh. Berarti kan kamu baru 1 musim kan? Iya, musim pertama saya. 1 musim di GP itu udah langsung naik podium. Itu pemirsa, bisa dibilang cepat loh itu loh, bisa sampai ke sana. Itu saya mau tanya jujur sama kamu. Memang targetnya kamu 1 musim udah sampai podium atau enggak sih sejujurnya? Enggak sih, jujurnya memang tahun ini kayak kita udah bilang dari awal tahun, memang targetnya adalah kalau kita udah top 15 atau mulai konsisten di points ya sekitar top 10 udah cukup satisfied gitu. Tapi ya alhamdulillah akhirnya kita bisa udah dapat poin di ronde ketiga di Baku dan akhirnya bisa masuk podium ke balapan keempat yang di Red Bull Ring. Wow, jadi targetnya tuh top 15, top 10 tapi langsung masuk podium. Effortnya apa yang dilakukan oleh Sean sampai kemudian bisa dikatakan ini kan big leaps gitu ya, jauh melampaui targetnya kamu dan tim. Iya, lebih banyak kayak off the screen ya, maksudnya dari preparasi sebelum balapnya dan kerjasama dengan timnya untuk benar-benar preparasi untuk balapan kayak balapan di Baku dan balapan di Austria itu benar-benar udah siap dan dari free practice udah mulai strong lah intinya. Tapi ya dari segi situ dan juga dari segi drivingnya sendiri, maksudnya teammate saya, Mitch Evans, udah pembalap yang sangat berpengalaman di GP2 juga. Dia juga ajarkan saya banyak hal yang tips-tips. Jadi ya saya cuma menyerap sebanyak informasi dan akhirnya saya bisa do the best I can dan akhirnya bisa dapat dia ke podium di. Nah, kalau misalnya ternyata sekarang ini udah jauh melampaui target ya. Sekarang udah podium, jadi target berikutnya apa dong kalau gitu? Ya pasti kalau udah sekali ke podium, kepingin ke podium lagi ya. Tapi realistically, karena juga kita bisa lihat the recent drop di performa dari tim dan mobilnya juga, kita harus coba untuk fokus untuk masuk points di setiap balapan di kedepannya di 4 ronde terakhir. Kenapa juga mungkin kita juga belum tahu, tapi we're working hard di 3 minggu kemudian untuk balapan ke-8 di Spa, nyari setup yang benar karena juga ban Pirelli-nya ini berganti. Jadi ya beradaptasinya ini yang tim kita ini belum menguasai. Jadi ya base setupnya ini yang kita harus improve dan ya soalnya masalahnya saya dan Mitch Evans yang pas di sesi kualifikasi nggak masuk di top 10 di 2 balapan terakhir. Jadi ya itu dia yang kita harus improve. Masalahnya bukan raw speed, kadang-kadang tuh ada yang seperti di Baku dan di Austria, tetapi kurang konsisten dengan speednya. Jadi ya insya Allah ke 4 balapan ke depan bisa lebih konsisten showing performa kita. Karena kan memang kalau untuk seorang pembalap itu kan ada 3 faktor utama berarti ya, pembalap, kemudian engineeringnya dan juga timnya gitu kan. Nah, strategi ke depan apa nih yang jelas-jelas mau difokuskan utama untuk kemudian ngejar podium lagi? Ya, I mean obviously team effort gitu. Saya cuma bisa lihat driving wise dibanding dengan Mitch dan misalnya pas sesi kualifikasi yang 2 or 3 turns off, jadi yang nggak terlalu jauh. Tapi masalahnya 2 or 3 turns itu kalau Mitch ke-5 ya saya ke-8, tapi kan masalahnya dia ke-15 dan saya ke-18 pas sesi qualifying-nya. Jadi ya dari sisi situ yang timnya dan juga dari as a driver untuk kasih good input untuk bisa improve setupnya ke depan. Tapi ya we are working hard dan insya Allah di Spa, Monza, Sepang dan Abu Dhabi kita bisa jauh di depan lagi. Iya, nah dari semua sirkuit itu mana yang buat kamu paling nyaman nanti nih? Semuanya paling nyaman, yang paling nyaman kayak Sepang ya, soalnya kan banyak pendukung juga yang datang dari Indonesia dan
juga panas, dia lebih mirip Jakarta atau hometown kan. Jadi ya hopefully di balapan Sepang ini kita bisa do the best. Nah, kalau saya mengutip beberapa pengamat begitu yang bilang katanya kamu nih menyetirnya nih udah jauh lebih dewasa gitu. Kamu sendiri, saya mau tanya sama kamu, menurut kamu menilai diri kamu sendiri gimana? Ya pasti ada improvement lah dari tahun lalu, apalagi maksudnya I think lebih ke handle pressure ya, maksudnya pasti as a driver pasti you always have the speed gitu, tapi ya it's when it counts yang susah kan. Jadi ya I think untuk bikin waktu ya pas qualifying atau pas balapannya itu yang waktu itu sangat sulit. Jadi ya alhamdulillah sekarang pas also the hard work behind the scenes, dan akhirnya dengan jam terbang juga dari belajar dari kesalahan balapan sebelumnya, makanya improvementnya kelihatan, akhirnya bisa nyupir lebih dewasa. Pertanyaan terakhir, jawab singkat saja, kapan target Big Lips ke F1? Nah. Maksudnya tahun depan saya masih fokus untuk GP itu, tapi saya ngeliatnya lebih kayak gini, lebih step by step, race by race, dan insya Allah kalau bisa do the best I can, dan yang lain juga ngelirik, habis itu bisa baru Big Lips ke F1. Tapi ya kalau taruh target kapan masuk, insya Allah 2018. Amin. Terima kasih banyak ya. Kita semua dukung untuk kamu membanggakan Indonesia. Ya, kita akhiri perjumpaan kita di Trending Topic untuk kali ini pemirsa, dan kita akan menutup dengan kemeriahan persiapan Olimpiade Riau untuk Anda.